Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adira Simanjur Putra, siswa kelas 12 Teknik Mesin SMK Wisuda Karya Kudus. Di sini saya sebagai peserta lomba kompetensi siswa tingkat nasional ke-32 tahun 2024, mata lomba Plastic Dye Engineering, mewakili Provinsi Jawa Tengah. Plastic Dye Engineering adalah bidang yang mempelajari produksi plastik secara massal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan barang-barang yang berbahan plastik. Contohnya, sendok yang berbahan plastik, piring yang berbahan plastik, dan gelas, mainan anak-anak, sampai ke aksesoris bermotor. Pada lomba kali ini, berdasarkan tes project, produk yang akan dihasilkan berupa mainan anak-anak miniatur sepeda motor, di mana kita diminta untuk membuat mold design menggunakan software inventor, merancang dan mendesain cetakan plastik. Yang saya dalam persiapan lomba sangat menyenangkan. Saya sudah mulai latihan selama 2 bulan sebelumnya, dan saya sangat tertantang untuk mengerjakan modul-modul atau tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Lomba ini berdasarkan deskripsi teknis meliputi: pertama, membuat mold design. Langkah awal, kita desain terlebih dahulu bentuk core dan cavity, meliputi perhitungan sinkret atau penyusutan, menentukan patching line yang efisien sesuai produk, posisi guide, air fan, negasi, cooling channel, dan bentuk runner pada core dan cavity. Kemudian, kita juga mendesain unit die untuk dijadikan menjadi satu assembly unit die. Setelah bentuk assembly unit die telah jadi, kemudian kita mulai menyusun gambar kerja 2 dimensi dari core, cavity, and assembly. Gunanya sebagai pedoman ketika pengerjaan nantinya saat proses machining. Kedua, manufacturing mold. Selanjutnya adalah manufacturing mold. Di mana kita mulai mengerjakan proses machining menggunakan mesin CNC dan software Mastercam. Pada proses machining, kita harus memperhatikan keselamatan kerja dan tepat mengatur strategi dalam menentukan tool fed yang efisien dalam pengerjaan, serta teliti menggunakan alat ukur agar supaya ukuran dalam machining core maupun cavity semua masih masuk toleransi.
Kemudian langkah terakhir adalah proses polishing. Untuk menghasilkan permukaan cetakan yang halus. Pada proses polishing bisa menggunakan batu gosok atau dengan alat bantu air turbo lapar dengan produk removal. Temui selama proses persiapan. Yang pertama yaitu menentukan patching line yang efisien. Yang pertama, menentukan patching line pada proyek kali ini sedikit rumit karena bentuk pada part yang sangat kompleks. Oleh karena itu, solusi saya terus mencoba beberapa cara supaya dapat menentukan patching line yang efisien, sehingga memudahkan saya dalam proses machining. Yang kedua, kontrol mesin yang digunakan di sekolah berbeda dengan kontrol mesin yang akan digunakan saat lomba. Yang kedua, perbedaan kontrol mesin. Kontrol mesin yang digunakan saat lomba berbeda dengan kontrol mesin yang di sekolah. Jadi, menyebabkan saya kurang familiar pada mesin yang akan digunakan saat lomba. Solusinya, sementara saya belajar menggunakan software simulator mesin yang sesuai dengan kontrol mesin saat lomba, mulai dari cara pemrograman sampai dengan menyusun program sesuai kontrol mesin. Yang ketiga yaitu polishing. Proses polishing. Problem yang saya temui, saya sangat kesusahan untuk mencapai kekasaran permukaan yang harus ditentukan. Karena harus kinclong banget sampai kita dapat bercermin saat melihatnya. Solusinya, saya harus lebih sabar dan teliti supaya efektif saat proses polishing, dan mengatur gerakan tangan supaya stabil dan kontinu karena tangan saya masih sering pegal. Demikian experience dan problem solving yang saya sampaikan selama persiapan dalam mengikuti lomba kompetensi siswa ke-32 tahun 2024. Semoga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Semka bisa, Semka hebat, Mister Kudus mantap, siap berprestasi.